تنزيل من رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menetapkan nikmat Islam wal iman di dalam hati kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membimbing kita melakukan amal kebaikan pagi hari ini. Nikmat yang paling besar adalah nikmat ketika Allah membimbing kita tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang baik, dan Allah membimbing kita pula untuk meninggalkan keburukan atau kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, iman akan diuji oleh Allah. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ditinggalkan begitu saja atau dibiarkan begitu saja setelah dia menyatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Bapak Ibu, salah satu ujian keimanan yang Allah hadirkan dalam kehidupan ini adalah yaitu syaitan. Syaitan datang senantiasa dalam setiap keadaan hidup kita, jemaah rahimakumullah, menjerumuskan kita dalam keburukan, ingin menjerumuskan kita dalam kebinasaan dan kerugian, dan dia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin kawan teman yang akan menemani dia di dalam neraka. Allah mengatakan, innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu mengajak kawan-kawannya, golongan-golongannya min ashabis sa'ir, agar termasuk penghuni neraka. Maka dalam Al-Quranul Karim Allah seringkali mengingatkan orang beriman untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Allah mengatakan, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jemaah rahimakumullah, peringatan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan Allah menyebutkan di dalam 4 ayat. Pertama, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini berbicara tentang makanan yang halal lagi thayyib. Lalu setelah itu Allah mengingatkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah yang ada di muka bumi ini halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Lalu Allah mengingatkan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Yang kedua, Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 142. Ini berbicara tentang makanan juga. Allah mengatakan, wa kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Makanlah sebagian apa yang Allah berikan kepada kalian dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Yang ketiga, Bapak Ibu, Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 21, ini berbicara tentang keburukan yang disenangi oleh syahwat. Ya. Allah menyebut dengan istilah fahsya. Ya, keburukan atau kemaksiatan yang disenangi oleh syahwat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya setan itu memerintahkan kepada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Apa bedanya fahsya dengan mungkar? Mungkar, Bapak Ibu, keburukan yang tidak disenangi oleh hawa nafsu, bertentangan dengan fitrah manusia, dengan akal manusia. Ya. Tapi manusia melakukan karena terpaksa biasanya. Ya. Atau karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Contohnya apa? Mencuri. Adakah orang senang mencuri, Pak? Senang mencuri begitu? Sebenarnya tidak ada, jemaah rahimakumullah. Ya. Tidak ada orang yang senang mencuri. Itu mesti karena terpaksa, Bapak Ibu. Ya. Buktinya apa? Ketika lapangan pekerjaan terbuka lebar, maka angka pencurian itu semakin berkurang. Semakin menyempit lapangan pekerjaan, maka semakin banyak angka pencurian. Pencurian motor, bahkan besi-besi di jalan itu udah dicuri, Pak. Ya. Kemudian yang misalnya membunuh juga ya. Ini termasuk dosa yang bertentangan dengan akal manusia. Tidak ada orang yang senang membunuh, Bapak Ibu. Ya. Kenapa dia membunuh? Biasanya karena terpaksa atau karena dendam dan sebagainya. Jemaah rahimakumullah. Itu mungkar. Sedangkan fahsya, perbuatan buruk yang disenangi syahwat. Apa contohnya? Ya, zina, jemaah rahimakumullah. Ya, berdekat-dekatan dengan perempuan yang bukan mahramnya dan sebagainya, itu disenangi syahwat, Bapak Ibu. Nah, makanya Allah mengingatkan dalam ayat ini, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu menunggangi syahwat manusia sehingga manusia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian yang keempat, surat Al-Baqarah 208. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang beriman, masuk Islamlah kalian secara totalitas dan jangan mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau boleh disimpulkan 4 ayat ini, Bapak Ibu, ya. Allah berbicara makanan, maka setelah itu Allah mengingatkan apa? Untuk tidak mengikuti langkah syaitan. Kenapa? Karena banyak manusia yang mengikuti langkah syaitan dalam urusan apa? Makanan, Bapak Ibu. Dalam urusan perut. Ya rahimakumullah. Sebab setan menakut-nakuti dia dengan kemiskinan, atau setan membayangkan kepada dia dengan kekayaan, kenikmatan, keluasan. Jemaah rahimakumullah. Sehingga dia terpengaruh, lalu dia kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk bisa mendapatkan harta. Jemaah rahimakumullah. Ya. Korupsi atau kemudian mencuri dan sebagainya, Bapak Ibu, ya. Kemudian ini juga sama dengan kisah Nabi Adam kan. Nabi Adam itu kan dipengaruhi oleh syaitan melalui pintu apa? Pintu makanan.
Allah menguji Nabi Adam, jangan kau dekati apalagi kau makan buah ini. Ya kan? Jadi manusia ini dalam urusan makanan, Bapak Ibu, sangat mudah terpengaruh oleh syaitan. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang kedua, ketika Allah berbicara tentang syahwat, ya, Allah mengingatkan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi dua perkara inilah yang dapat menyebabkan manusia mudah terjerumus dalam kemaksiatan, keburukan, yaitu urusan perut dan urusan di bawah perut. Jamaah rahimakumullah. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka yaitu dua ini, Bapak Ibu, urusan perut dan urusan yang di bawah perut. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian supaya terhindar atau selamat dari pengaruh syaitan dalam dua perkara tadi, dalam urusan perut dan dalam urusan di bawah perut, maka Allah mengingatkan orang beriman untuk masuk Islam secara kafah, totalitas. Jadi kalau sholat totalitas, kalau ngaji totalitas, kalau puasa totalitas, zikir totalitas, berdoa totalitas, Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah. Nah, kalau setengah-setengah, maka ibadah kita itu tidak dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kalau kita totalitas, sholat kita totalitas, apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu yang totalitas, Pak. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Enggak dapat dipengaruhi, ditunggangi oleh syaitan. Enggak bisa. Totalitas kuncinya. Jamaah rahimakumullah, ya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, hati-hati dengan godaan syaitan. Allah seringkali mengingatkan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, ketika Allah mengingatkan kita semua untuk tidak mengikuti syaitan, Allah menggunakan istilah la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan. Kenapa disebut langkah-langkah? Yang pertama, kata ulama, langkah itu menunjukkan kecil atau besar. Langkah itu kecil, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa setan itu akan memulai dengan hal yang kecil. Mungkin manusia menganggap itu adalah hal yang biasa, tetapi itu bagian daripada tipu daya syaitan. Jemaah rahimakumullah. Makanya jangan meremehkan hal yang kecil. Sebab sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Jamaah rahimakumullah. Sesuatu yang berbahaya berawal dari sesuatu yang dianggap tidak berbahaya oleh banyak orang, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, Allah menyebut dengan kata khutuwat, langkah-langkah, untuk menunjukkan bahwa ya, setan itu dalam menjerumuskan manusia kepada keburukan, dia tidak berhenti dalam satu keburukan saja, tapi dia akan mengarahkan manusia untuk melakukan keburukan yang lain, ya. Karena dalam ayat ini Allah menyebut khutuwat, langkah-langkah, banyak, Bapak Ibu, ya. Ada seorang sahabat namanya Urwah bin Zubair mengatakan, idza ra'aitar rajul ya'malu sayyi'ah fa'lam anna laha ukhtun. Apabila engkau melihat seorang melakukan kejelekan, ketahuilah bahwa kejelekan itu punya saudara. Jadi keburukan itu, Pak, punya saudara, sebagaimana kebaikan juga punya saudara. Keburukan juga punya saudara. Makanya hati-hati. Kalau kita melakukan satu keburukan, jamaah rahimakumullah, maka keburukan itu akan menunjukkan kepada saudaranya. Misalnya orang minum khamar, Bapak Ibu. Apakah dia hanya minum khamar? Tidak. Biasanya main perempuan,
Biasanya apalagi? Mungkin membunuh. Kalau uangnya nggak ada lagi untuk minum khamr, apa yang dilakukan? Mencuri. Jemaah rahimakumullah. Ya, banyak kasus pencurian zaman sekarang ini karena sabu-sabu, Bapak Ibu. Ya, sabu-sabu. Orang sudah ketagihan dengan sabu-sabu, gelap, udah nggak bisa, tidak bisa melihat lagi mana punya dia, mana punya orang. Jemaah rahimakumullah. Jadi hati-hati kalau kita melakukan satu keburukan, hati-hati, keburukan itu akan menunjukkan kepada saudaranya. Nah, karena setan tidak berhenti dalam satu kemaksiatan, tapi dia juga akan mengarahkan manusia untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian kata ulama yang ketiga, khutuwat ini langkah-langkah menunjukkan bahwa setan itu dalam menggoda manusia ya memiliki beberapa langkah, Bapak Ibu. Langkah-langkah ini maknanya adalah dia punya step. Jadi step by step, jemaah rahimakumullah, ya. Dimulai dari hal yang paling Yang paling kecil dulu. Sampai tujuan utama syaitan itu bagaimana kita mati su'ul khatimah, masuk neraka. Itu Bapak Ibu. Ya. Goalnya di situ, jemaah rahimakumullah. Apa yang akan dilakukan oleh syaitan pertama dalam menggoda manusia untuk melakukan keburukan? Yang pertama kata ulama yaitu khatrah. Khatrah niku bayangan atau lintasan. Pernah nggak kita terlintas ingin melakukan keburukan? Pasti pernah kan? Jangan dianggap manusiawi. Itu bagian daripada godaan syaitan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Apalagi kita ini kan bukan manusia pilihan ya. Beda Bapak Ibu. Manusia itu kalau pilihan Allah kayak para nabi dan para rasul gitu, gak pernah terlintas untuk melakukan keburukan. Jamaah rahimakumullah. Ada dua jenis manusia itu ya dalam hal keburukan, tapi dipalingkan oleh Allah. Pertama, manusia yang diridhoi oleh Allah. Allah sayang, Allah ridha kepada dia, ya. Allah akan palingkan dia dari kemaksiatan. Jadi Allah memalingkan dia dari kemaksiatan artinya apa? Dia tidak punya peluang sama sekali untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan keinginan pun tidak ada. Ini menunjukkan Allah ridha. Yang kedua, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, tapi tidak sampai kepada level ridha, Bapak Ibu, Allah akan memalingkan kemaksiatan dari dia. Beda atau sama itu? Hah? Kalau Allah ridha, Allah memalingkan dia dari kemaksiatan. Kalau Allah cinta, Allah memalingkan kemaksiatan dari dia. Beda atau sama? Biar nggak ngantuk mikir dikit. Hah? Beda. Kalau yang pertama, yang dipalingkan orangnya. Jemaah rahimakumullah. Jadi orangnya itu tidak tidak punya keinginan untuk bermaksiat dan tidak punya peluang untuk bermaksiat sama sekali. Jadi jalan itu nggak ada sama sekali, jemaah rahimakumullah. Ya. Sedangkan yang kedua, mungkin dia ada peluang melakukan kemaksiatan. Bahkan kemaksiatan itu sudah di depan matanya. Tetapi Allah memalingkan kemaksiatan itu dari dia. Dengan cara Allah sendiri, seperti kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Bapak Ibu, maksiat sudah di depan mata. Ya kan begitu? Digoda oleh Zulaiha, seorang wanita yang cantik, ya kan, punya kedudukan, dan di situ tidak ada siapa-siapa, pintu dalam keadaan terkunci semua. Jemaahumullah. Tapi Allah memalingkan Nabi Yusuf, Allah memalingkan kemaksiatan itu dari Nabi Yusuf. Bagaimana caranya? Allah perlihatkan wajah Zulaiha itu dengan penampakan yang sangat jelek, sehingga Nabi Yusuf kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai
kita termakan oleh godaan syaitan. Pertama kata ulama, setan itu dalam menggoda manusia, dia akan melakukan khatrah, bayangan, lintasan. Karena setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Jadi kalau kita sering membayangkan keburukan, Pak, membayangkan kemaksiatan, itu artinya di dalam badan kita ini banyak setannya. Jemaah rahimakumullah. Kemudian apakah setan berhenti di situ? Tidak. Dia akan melanjutkan misi yang kedua, yaitu fikrah. Fikrah artinya setan akan membuat manusia itu kepikiran. Mau makan kepikiran, mau tidur kepikiran, mau sholat kepikiran. Itu tahap yang kedua. Yang ketiga akan berubah kepada misi yang ketiga, yaitu hambah, keinginan, pengen. Jemaah rahimakumullah. Kayak orang ngerokok itu loh Bapak Ibu. Orang merokok di sini siapa yang merokok? Nggak ada ya. Nggak ada yang mengaku. Orang merokok itu apakah ujuk-ujuk beli rokok kemudian ngerokok gitu? Kan tidak. Pertama pasti terbayang dulu. Ya kan? Terbayang kawannya yang merokok, kok kayak enak merokok itu, ya kan? Kemudian kepikiran, habis itu keinginan, punya keinginan, kayaknya saya mau rokok ya, gak apa-apa, paling nyoba dulu satu gitu kan misalnya. Nah kemudian yang keempat ini dia nanti akan berubah menjadi azmah, tekad. Pokoknya saya harus merokok, misalnya kan begitu. Kemudian yang kelima, jemaah rahimakumullah, ketika sudah menjadi tekad, nah ini susah dilawan. Pokoknya semakin ke atas, semakin susah dilawan setan itu Bapak Ibu. Yang mudah dilawan itu kan yang pertama kan, bayangan itu masih gampang dilawan jemaah Allah. Kita nyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biasanya dia lari. Tapi kalau kita biarkan, dia akan berubah sampai nanti yang kelima. Yang kelima nopo? Yang keempat apa tadi? Azmah, tekad. Nah kalau sudah tekad ini biasanya susah untuk dilawan. Jemaah rahimakumullah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Yang kelima, fi'lah. Fi'lah niku nopo? Perbuatan. Jadi dari tekad itu berubah menjadi tindakan. Dia pun melakukan kemaksiatan itu. Jemaah rahimakumullah. Apakah setan berhenti di situ? Tidak. Dia akan melanjutkan misi yang keenam. Yang keenam adalah adah, kebiasaan Pak. Jadi setan akan membuat manusia itu terbiasa melakukan keburukan. Jemaah rahimakumullah. Ya, kayak orang merokok itu ya, setan nggak berhenti hanya satu batang saja, ya, tetapi dia akan membuat manusia tersebut terbiasa. Mungkin awalnya satu batang ya kan, jadi sehari 5 batang Bapak Ibu, sehari 5 batang. Jadi habis subuh 1 batang, habis duhur 1 batang, habis asar 1 batang, habis maghrib pas duha dia habis sisa 1 batang. Subhanallah. Ya. Kemudian misi yang keberapa tadi ini? Yang kebiasaan itu? Yang keenam. Yang pertama kan lintasan, yang kedua kepikiran, yang ketiga keinginan, yang keempat tekad, yang kelima perbuatan, yang keenam kebiasaan. Nah sekarang yang ketujuh, yaitu sulukah. Sulukah maknanya adalah karakter. Sudah menjadi jalan hidup. Suluk itu artinya jalan Bapak. Sudah menjadi jalan hidup. Jadi tidak nyaman kalau tidak melakukan dosa itu. Jamaah rahimakumullah. Ya, ini lebih susah lagi untuk menghindarinya. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita ibaratkan orang yang merokok itu, kalau sudah menjadi sulukah karakter, itu gatel lidahnya kalau nggak ngerokok. Bahkan dia rela nggak puasa Ramadan ya. Dia tinggalkan puasa Ramadan, kenapa? Karena dia nggak kuat ninggalin rokok.
Jamaah rahimakumullah. Jadi ninggalin rokok setengah hari itu nggak kuat, Bapak Ibu. Seperti orang sekarang ninggalin HP sehari semalam itu kuat napa boten? Orang sekarang itu nggak pegang HP sehari semalam, kuat napa boten? Ya ada yang kuat, tapi kebanyakan mesti berat, jamaah rahimakumullah. Karena apa? Ya sudah menjadi kebiasaan. Di mana-mana dan kemana-mana kita kan bawa HP, Bapak Ibu. Ya. Apalagi Gen Z ya. Kalau orang sepuh seperti panjenengan Pak, ini kan hidup di dua alam. Jadi alam dulu alam yang jadul ya, sekarang alam yang modern, alam yang canggih ya kan. Dulu nggak ada HP belum Android, panjenengan ada di masa itu. Ya, saya tahun 94 saya lahir Bapak Ibu, dan saya tinggal di kampung tahun-tahun itu kan masih belum ada Android. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, jadi kita ini hidup di dua alam sebenarnya. Sehingga kalau kita ninggalin HP sehari semalam itu ya biasa-biasa aja lah, nggak terlalu kepikiran begitu ya. Beda dengan anak-anak sekarang Pak. Anak yang lahir tahun 2000 ke atas, jemaah rahimakumullah, ya ini susah untuk meninggalkan handphone. Nah itu namanya sulukah Bapak Ibu. Kalau di maksiat itu berarti dia susah ninggalin maksiat itu, dia nggak enak kalau nggak melakukan perbuatan itu. Nah kemudian apakah setan berhenti di situ? Tidak, dia akan melanjutkan misi yang ke-8. Yang ke-8 adalah mujahirah. Mujahirah artinya terang-terangan. Dia sudah tidak malu melakukan keburukan. Bahkan dia mengajak orang lain untuk melakukan keburukan tersebut. Nah, kalau sudah kayak begini, ini susah untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena apa? Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku diampuni oleh Allah kecuali mujahirun. Mujahirun itu orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Dia ceritakan dosanya dengan bangganya, dia melakukan di hadapan banyak orang, Bapak Ibu. Ya, dan dia tidak malu dengan dosa itu. Nah, kemudian goalnya yang ke-9 yaitu su'ul khatimah, akhir yang buruk. Walaupun yang tahu su'ul khatimah sesungguhnya hanya Allah, tetapi itu tujuannya syaitan. Orang kalau melakukan dosa terang-terangan, tidak malu, jemaah rahimakumullah, biasanya dosa itu yang akan menyebabkan dia mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah maka jemaah rahimakumullah, kita harus hati-hati dengan syaitan. Kenapa? Karena setan ini tidak mungkin memerintahkan kepada yang baik. Walaupun kelihatannya baik, tapi ujungnya pasti nanti akan keburukan, kebinasaan. Sebagaimana ayat tadi yang saya sampaikan ya, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu musuh bagi kalian, maka jadikan dia musuh. Namanya musuh Pak, tidak ada musuh itu menginginkan kebaikan kepada orang yang dia musuhi, itu enggak ada. Jemaah rahimakumullah. Ya. Si A bermusuhan kepada si B, pasti si A ini berharap keburukan menimpa kepada si B. Begitu juga dengan syaitan. Syaitan itu sudah menyatakan musuh terhadap manusia sejak manusia lahir. Bayi kan kalau lahir nangis Bapak Ibu. Kecuali 2 bayi yang tidak nangis, Maryam dan anaknya Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Tapi selain itu nangis semua. Termasuk kita Pak, walaupun kita nggak ingat ya, tapi kita nangis waktu lahir. Kenapa? Karena saat itu kita ditusuk oleh syaitan. Ditusuk. Setan telah menabuh genderang permusuhan dengan bayi yang lahir itu, bahwa aku adalah musuhmu. Ya ma'rahimakumullah. Ya. Kemudian ulama mengingatkan ihdar awwala khatwah. Hati-hati langkah yang pertama tadi, yang bayangan lintasan yang menjadi pikiran, itu hati-hati.
Jangan sampai dibiarkan, karena kalau kita membiarkan yang pertama, maka semakin menjadi-jadi dan semakin susah untuk dihindari, Bapak Ibu. Jadi hati-hati langkah yang pertama. Kita harus jeli, Pak. Kita harus Kita harus paham, oh ini syaitan ini. Langsung segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga mengingatkan, ihdar awwala ma'siyah. Hati-hati dengan maksiat yang pertama. Maksiat yang perdana melakukan maksiat itu. Siapa yang membuka pintu kemaksiatan pertama kali, maka pintu-pintu kemaksiatan yang lain akan terbuka lebar untuknya. Kalau perdana itu susah atau tidak manusia melakukannya, Pak? Dalam kemaksiatan ya, susah, Bapak Ibu. Ya, susah. Karena apa? Bertentangan banget dengan hati nurani, jamaah rahimakumullah, dengan akal, dengan ilmu yang dipelajari. Susah, ya kan? Tetapi ketika itu diterobos, dibuka, padahal susah tapi dipaksa dibuka, maka pintu-pintu berikutnya akan terbuka lebar. Jamaah rahimakumullah. Makanya jangan coba-coba. Nyoba sekali aja Ustaz, boleh nggak? Jangan. Kalau udah nyoba, orang kayak minum rokok itu loh Bapak Ibu. Nyoba sekali, ternyata habis itu jadi apa? Nyoba lagi jadi kebiasaan. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, bagaimana cara agar kita bisa selamat dari godaan syaitan? Yang pertama kata ulama yaitu bil ilmi, dengan ilmu. Setan takut kepada orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Makanya kita hadir duduk di sini, Pak. Ini salah satu usaha kita untuk membentengi diri dari syaitan. Kita tahu kalau ada bayangan itu setan, bayangan keburukan. Oh, setan. Dari mana kita tahu itu? Ilmu, Bapak Ibu. Coba orang kalau tidak berilmu, ada bayangan keburukan dalam dirinya, ya kan? Dianggap oh biasa manusiawi. Akhirnya tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jadi ilmu. Karena setan itu sangat benci kepada orang yang berilmu. Makanya kita minta tambahan ilmu sama Allah. Rabbi zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu. Sebab bertambahnya ilmu akan bertambah rasa takut kita kepada Allah. Kalau rasa takut bertambah, maka godaan setan tidak akan dapat mempengaruhi kita. Yang kedua, sidqut tawakkal 'ala Allah. Sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak bertawakal mudah dipengaruhi syaitan. Allah mengatakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak berkutik 'alal ladzina amanu, atas orang beriman yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tawakal. Orang kalau tidak tawakal, tidak pasrah kepada Allah, mudah dipengaruhi syaitan. Bergantung kepada akalnya, bergantung kepada kemampuannya, apalagi bergantung kepada manusia, bergantung kepada dukun. Orang-orang seperti ini akan mudah diombang-ambing oleh syaitan. Ya, dia memandang masalah akan selesai, tetapi sebenarnya disitulah awal mula masalah yang besar akan terjadi. Jamaah rahimakumullah. Ya, jadi kuatkan tawakal kita kepada Allah dalam urusan rezeki, dalam urusan ajal, dalam urusan apapun dalam hidup ini. Perkuat tawakal kita kepada Allah. Ya, karena orang yang tawakalnya kuat, dia sedang berpegang teguh kepada tali yang tidak akan putus, dan tali itu nggak bisa diombang-ambing oleh syaitan, karena dia tidak bisa, karena dia berpegang kepada tali yang kokoh, yaitu talinya Allah. Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha, kata Allah.
Siapa yang memasrahkan hidupnya kepada Allah dan dia tetap berbuat baik, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang tidak akan putus, tali yang kuat. Yang ketiga yaitu as-shaum, puasa. Jadi puasa, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini salah satu cara untuk menekan godaan syaitan melalui pintu syahwat, puasa. Makanya anak muda yang tidak mampu menikah tapi syahwatnya sudah menggebu-gebu, ya, sudah membara, Nabi nyuruh apa? Puasa. Kata Nabi, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia puasa. Puasa, Pak. Orang yang puasa itu lebih terjaga daripada yang tidak puasa, ya. Makanya kita ini harus membiasakan diri dengan puasa, ya. Apalagi orang puasa itu kan sehat dohir dan batin, Bapak Ibu. Batinnya sehat. Kenapa? Setan tidak masuk ke dalam aliran darahnya, karena ditutup oleh pintu puasa itu tadi, jemaah rahimakumullah. Dohirnya juga sehat, Bapak Ibu, karena racun-racun akan hilang dengan puasa, jemaah rahimakumullah. Subhanallah, ya. Tapi kita nggak boleh puasa supaya sehat, ya. Orang kalau puasa pengen sehat, biasanya nggak puasa itu, atau puasa tapi tidak bertahan lama karena niatnya bukan karena Allah. Sesuatu yang bukan karena Allah biasanya tidak bertahan lama, Bapak Ibu. Yang keempat, dawam zikrillah, dawamu zikrillah, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah. Karena yang paling ditakuti oleh syaitan kan nama Allah. Oleh karenanya, Pak, setiap aktivitas kita ini kan ada zikirnya. Aktivitas kita ini ada zikirnya, ya. Mau makan ada nggak zikirnya? Bismillah. Habis makan, alhamdulillah. Mau ke kamar mandi, ada Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi, ada zikirnya. Kenapa? Supaya aktivitas kita itu tidak dicampuri oleh syaitan, jemaah rahimakumullah. Bahkan mau mohon maaf mendatangi istri, mau berhubungan suami istri, ada nggak zikirnya? Apa zikirnya? Lupa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bapak Ibu, kok jorok sekali Ustaz ini baca doa itu di pengajian. Nah, ini doa yang baik, Bapak Ibu, ya. Ini doa yang bagus. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan anak kami dengan hubungan ini dari syaitan pula. Subhanallah. Jadi dari awal-awal itu memang kita sudah berusaha, ya, menjauhkan anak kita dari syaitan. Siapa yang membaca doa ini ketika dia mendatangi istrinya, lalu dia punya anak dengan hubungan itu, maka anaknya tidak akan dibahayakan oleh syaitan, kata Nabi. Jadi setan gak akan mampu dan tidak berkutik untuk membuat anak itu celaka. Kenapa sekarang anak-anak banyak yang gentayangan jadi setan, Pak? Anak-anak sekarang ini gentayangan jadi syaitan. Itu salah satu sebabnya karena orang tuanya ketika mendatangi atau ketika berhubungan, jemaah rahimakumullah, tidak membaca doa, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari awal memang kita sudah berusaha menjauhkan anak cucu kita dari syaitan. Kalau anak itu lahir, Bapak Ibu, sunnah dipegang kepalanya, kemudian didoakan dengan doanya Maryam, dengan doanya ibunya Maryam. Makanya Maryam itu kan ketika lahir tidak nangis. Kenapa? Karena saat di perut dalam kandungan itu dipegang oleh ibunya, kemudian didoakan, inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah untuknya dan untuk keturunannya dari setan yang terkutuk. Subhanallah. Jadi waktu lahir ibunya memegang kepalanya, kemudian dibacakan doa tadi. Karena perempuan pakai H,
inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau laki-laki berarti apa? Hu, inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ya. Ini pentingnya ilmu, Pak. Makanya tadi saya sampaikan di awal kan. Pertama benteng dari syaitan itu adalah ilmu. Kita kalau berilmu, Bapak Ibu, kita tahu caranya bagaimana membentengi diri kita dari syaitan. Baca ta'awuz tadi. Ta'awuznya Hanna, ibunya Maryam. Nah, kemudian supaya anak kita tidak berzina, itu dipegang dadanya, Pak. Hadisnya sahih. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin berzina. Aku mau masuk Islam tapi aku ingin berzina. Kata Rasulullah, bagaimana kalau yang dizinahi itu adik perempuanmu, kakak perempuanmu, ibumu? Kamu rela enggak? Tidak ya Rasul. Begitu juga orang lain enggak rela kalau anaknya dizinahi oleh kamu. Kemudian laki-laki itu pun sadar, ya. Dan dia berjanji untuk tidak berzina. Lalu Nabi memegang dadanya. Didoakan oleh Nabi, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikan hati orang ini, ampuni dosanya dan jaga kemaluannya. Kata para sahabat, setelah itu laki-laki tersebut tidak lagi pernah melakukan perbuatan haram. Ya, setelah itu dia tidak lagi melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Hafal nggak doanya? Memang susah kalau suruh hafalan banyak. Dipegang dadanya, Pak, dada anak panjenengan. Kalau perempuan udah gede bagaimana? Ibunya yang disuruh. Ya, pegang, kemudian Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzanbahu wa hassin farjahu. Ini laki-laki ya. Kalau perempuan, Allahumma tahhir qalbaha waghfir dzanbaha wa hassin farjaha. Kalau pakai bahasa Indonesianya aja boleh nggak? Ya boleh, tapi lebih afdal kalau menggunakan kalimat yang langsung dari lisannya Nabi SAW. Ya Allah, sucikan hatinya, ampuni dosanya, dan jaga kemaluannya. Maka insya Allah dijaga. Kalau untuk diri sendiri bagaimana? Dipegang dadanya panjenengan sendiri gini, tapi kalimatnya berubah jadi qalbi. Allahumma tahhir qalbi waghfir dzambi wa hassin farji. Pakai ii semua. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, itu cara yang keberapa tadi? Yang keempat, yaitu dawamu dzikrillah, senantiasa berzikir kepada Allah. Baca Quran terutama baca Al-Quran, ya, memperbanyak tilawah Al-Quran, karena zikir yang paling afdal adalah zikir baca Quran. Sebaliknya, orang yang tidak berzikir kepada Allah, lalai mengingat Allah, maka dia akan menjadi teman syaitan. Allah mengatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lalai menjauh dari zikrullah, maka kami, kata Allah, akan menjadikan syaitan sebagai teman baginya. Nauzubillah min zalik, ya. Kemudian yang ke berapa ini? Yang kelima, agar kita selamat dari pengaruh syaitan, yaitu al-isti'adzah billah, banyak-banyak berlindung kepada Allah. Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila pengaruh syaitan itu datang kepadamu,
Yang paling awal tadi apa? Bayangan, lintasan. Kata Allah, fasta'id billah, maka segeralah berlindung kepada Allah dengan nyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini Pak, amunisi atau senjata yang telah diajarkan oleh para ulama melalui hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Qur'an ya, agar kita bisa menang melawan syaitan. Ya, walaupun menang melawan syaitan itu penentuannya nanti di akhir ya. Bila kita mati husnul khatimah, masuk surga, berarti kita menang. Selama kita masih hidup, kita masih apa? Berperang. Ya, kita masih berperang, jemaah rahimakumullah. Sekarang kita berperang, Bapak Ibu. Tadi sebelum subuh kita perang atau tidak? Perang ya, melawan setan itu. Ya kan, subuhan di masjid apa di rumah? Jemaah rahimakumullah. Apalagi subuhannya awal sekarang ya, jam 3:30. Jadi biasanya jam 3:30 itu masih bisa tahajud ya. Sekarang jam 3:30 sudah nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, udah adzan jam 3:30 lewat dikit sudah adzan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian pagi-pagi nanti jam berapa? Jam 7, jam 8 ngantuk. Itu bagian daripada cara kita berperang melawan syaitan. Jadi setiap saat kita berperang, Pak. Ya. Kita berperang melawan setan. Makanya karena setan ini musuh yang berbahaya, kita kalau menghadapi musuh yang berbahaya kan senjatanya juga harus siap, Bapak Ibu. Harus kuat juga senjatanya. Alhamdulillah. Nah, maka jadikan 5 perkara tadi sebagai senjata. Senjata untuk membentengi atau menyelamatkan diri kita dari pengaruh syaitan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pengaruh-pengaruh syaitan itu sangat banyak ya. Pengaruh syaitan sangat banyak sekali. Yang paling jelas dalam Al-Qur'an itu diantaranya adalah setan itu akan mengajak kepada kekufuran. Itu jelas ya, kesyirikan, kekufuran. Ya, karena setan tidak ingin manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian banyak lagi ya perbuatan buruk dihiasi oleh syaitan sehingga kelihatan baik-baik saja. Bahkan setan datang mengatakan, itu kan berarti ini nggak apa-apa, kata setan. Buktinya apa? Buktinya kamu nggak sakit. Buktinya rezeki kamu semakin lancar. Anak-anak kamu baik-baik saja gitu. Berarti ini nggak apa-apa ini. Itu setan, jamaahullah. Menghias keburukan seakan-akan boleh, seakan-akan baik-baik saja. Maka hati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari syaitan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sambil menunggu syuruk? Mungkin 3-5 menit. Ada, silakan. Baik ya. Kalau sudah sampai level mujahir dia terang-terangan dan dia ceritakan dosa-dosanya kepada orang. Orang yang seperti ini biasanya tertutup hatinya untuk bertaubat. Jamaah rahimahullah. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan menerima taubatnya. Bagaimana cara dia bertaubat? Dia berusaha menghilangkan jejak-jejak mujahirnya itu. Mungkin dia posting di media sosial gitu kan, dosa-dosanya itu ya. Dia berusaha untuk menghilangkan. Selebihnya dia pasrahkan sama Allah. Mungkin ada orang yang menyimpan dan sebagainya, ya kan? Itu sudah di luar kekuasaan dia. Kemudian yang kedua, dia harus banyak beramal soleh, ya, menghiasi yang wajib dengan perkara-perkara sunnah. Jamaah rahimakumullah, untuk menutupi kekurangan, kecacatan dalam
hidupnya. Ya, mujahir walaupun dia bila dia bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Seperti orang kafir, Bapak Ibu. Orang kafir di zaman Nabi, jemaah, mereka kan rata-rata mujahir, terang-terangan kafir dan tidak takut kepada Nabi SAW. Tapi setelah mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Allah terima taubat mereka. Ya begitu juga orang beriman yang sudah level mujahir tadi ya, terang-terangan. Walaupun jarang sekali orang yang terang-terangan itu bertaubat. Biasanya sampai mati dia nggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yatubu ilallahi mataba. Orang yang bertaubat, dia memperbaiki imannya dan beramal soleh, sesungguhnya dia adalah orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan Allah akan terima taubatnya. Ada lagi? Silakan. Baik ya. Hubungan dengan manusia baik, tapi hubungan dengan Allahnya yang kurang baik ya. Tidak sholat. Kalau acara-acara sosial gitu datang, suka bantu orang gitu ya. Kalau ada sumbangan apa, dialah orang pertama yang menyumbang. Mungkin sumbangannya yang lebih banyak daripada yang sholat misalnya. Baik. Nah, kebaikan itu Bapak Ibu tidak diterima oleh Allah kalau yang bersangkutan tidak sholat. Gak terima. Kalau Allah membalas, Allah balas di dunia saja. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Karena tidak sholat. Kunci segala kebaikan adalah sholat. Idza sholuhat sholuhal amalu kulluh. Kalau sholatnya bagus, maka amal yang lain bagus. Kalau sholatnya tidak bagus, maka amalan yang lain juga tidak bagus. Jamaah rahimakumullah. Ya, jadi tidak cukup hablum minan nas untuk menyelamatkan manusia nanti di akhirat. Tidak cukup. Harus dilengkapi dengan hablum minallah. Sebaliknya juga sama. Hablum minallah tidak cukup untuk menyelamatkan manusia. Dia harus melengkapinya dengan hablum minan nas, ya. Baiknya hubungan dengan manusia. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, tapi orang kalau berbuat baik, jemaah rahimakumullah, ya, dan dia ikhlas melakukan kebaikan itu, biasanya kebaikan itu akan menjadi sebab di akhir-akhir usianya kelak bertaubat kepada Allah. Mungkin sekarang dia tidak sholat ya, tapi mungkin nanti di akhir-akhir usianya Allah membuat dia sholat. Dan banyak kita temukan orang-orang seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi diajaklah, dinasihati sebisa mungkin ya. Dinasihati sebisa mungkin ya. Kalau orang itu malas sholat, bayangkan sholat itu hanya 5 menit. Jangan sholat berapa menit, Pak? Ya yang 5 menit itu. Anggap kalau 4 rakaat itu 1 rakaatnya 1 menit lebih dikit. Berarti sholat hanya 5 menit. Tapi 5 menit itu berat, Bapak Ibu ya. Nah, bayangkan sholat itu hanya 5 menit. 5 menit tapi menyelamatkan kita. Kenapa kita ini mau berkorban waktu yang banyak untuk hal-hal yang belum tentu menyelamatkan kita di akhirat? Tapi kenapa kita susah berkorban waktu untuk perkara yang pasti menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.